Baik, selamat pagi. Kegiatan pagi hari ini kita akan berbicara dengan secangkir kopi yang ada di Momire terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh umum. Yang mana saya melihat kegiatan di umum, terutama di bidang keuangan, akhir-akhir ini saya lihat ada banyak penghargaan yang diperoleh. Nah, di sini narasumber pada pagi hari ini ada Kepala Urusan Umum, ada bendahara, ada PPK. Nah, dari ketiga narasumber ini yang saya ingin tanyakan kiat-kiat terkait dengan bisa memperoleh namanya penghargaan yang dari kegiatan keuangan yang dapat penghargaan. Saya lihat ada 3 penghargaan. Mungkin kiat-kiatnya dari umum, seperti apa sih pengelolaan anggaran yang diberikan, bagaimana mekanisme itu berjalan sesuai dengan apa yang menjadi arahan pimpinan. Mungkin langsung saja dari umum sembari kita menunggu kopi, kayaknya yang enak nih ada kopi. Nah, saya tanya nih dari umum bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan akhir-akhir ini ada beberapa penghargaan yang memang diberikan oleh KPPN. Ya. Nah, memang salah satu tugas daripada kepala urusan umum yaitu mengawasi terkait dengan penganggaran. Ya. Memang dalam hal ini ada beberapa penghargaan yang sudah diberikan oleh KPPN, baik itu dapat peringkat 1 terkait dengan Cash Management System atau CMS, kemudian ada KKP, kemudian ada terkait dengan kegiatan rutinitas kita yaitu laporan keuangan. Ya, yang saya pertanyakan di sini adalah CMS. Banyak yang tidak memahami terkait dengan CMS. Seperti apa sih mungkin CMS yang nanti bisa diceritakan oleh bendahara atau dari PPK? Seperti apa sih mekanisme CMS itu kok bisa sampai dapat penghargaan nomor 1 nih dari KPPN? Bagaimana sih? Nah baik, jadi mungkin sebelum disampaikan oleh teman-teman baik itu Ibu Bendahara, Pak PPK, nah ini ada memang kiat-kiat yang memang selama ini sudah kita komitmen bersama. Oke. Jadi di kantor SAR Momire, untuk kejadian kelas Momire ini, pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang pertama itu di setiap bulan. Kami sudah berkomitmen bahwa penyusunan semua transaksi-transaksi terkait dengan laporan pertanggungjawaban bulanan itu batas waktu tanggal 10 bulan berjalan itu. Jadi di akhir bulan kita sudah harus menyiapkan semuanya, baik itu transaksi yang melalui uang persediaan, kemudian transaksi yang terkait dengan kontrak, nah itu semua sudah kita siapkan. Batas waktu tanggal 10 kita sudah harus menyampaikan, sehingga komitmen itulah yang dinilai oleh pihak KPPN bahwa memang kami betul-betul patuhi dan memang laporan keuangan itu kita sampaikan. Kemudian terkait dengan CMS dan juga kartu kredit ini secara garis besar memang itu sudah disiapkan oleh bank yang digunakan oleh Satker untuk memfasilitasi kita dalam hal pengelolaan keuangan negara. Oke, jadi itu adalah dengan penghargaan diperoleh berarti ada kerjasama antara pihak Basarnas sendiri atau Kecamatan Momire dengan pihak perbankan. Nah itu kan secara tidak langsung berarti ada kontribusi dong. Kontribusi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ternyata mempengaruhi dari kinerja hingga memperoleh yang namanya peringkat CMS yang pertama. Ini sangat luar biasa, berarti antara kemitraan KPPN dengan pihak perbankan dengan Basarnas sendiri berarti kemitraannya sangat baiknya. Yang diharapkan ke depannya mungkin dari yang diperoleh ini dari umum kita lihat, dari Kepala Urusan Umum saya lihat sudah berjalan nih mekanisme pengawasan. Berarti yang saya tanyakan kembali sekarang ke bendahara nih. Bendahara nih bagaimana nih kiat-kiatnya, tapi ntar ngopi dulu. Kalau udah kopi udah disiapin. Nah, sembari ngopi berarti kan ada hal yang perlu diceritakan nih terkait dengan
CMS yang diperoleh, laporan yang dilaporkan, serta satu lagi nih apa nih gitu loh. Silakan mungkin dari bendahara. Mohon izin atasan PPK. Kalau dari bendahara untuk sistem mekanisme CMS, Ya. kita memang koordinasi dengan Bank Mandiri juga ya Pak ya. Karena kalau misalnya ada trouble di aplikasi, kita langsung komunikasi untuk aplikasinya gitu ya Pak. Nah habis itu, dan juga untuk ke KPPN kita juga koordinasi, karena KPPN itu langsung setiap awal bulan dia langsung kayak mengarahkan kita untuk rencana penarikan dana. Oh, Ya, berupa RPD-nya gitu. Siap, rencananya apa aja yang akan dikerjakan begitu Ya. Pak. Jadi kita itu memang mengerjakannya ya sesuai dengan perencanaan yang sudah kita lakukan. Nah, sebelum kita melakukan perencanaan itu ya sebelumnya kita pertama sekali ya pasti bertanya kepada Bapak sebagai KPA ya, kuasa Ya. pengguna anggaran, apa aja rencana kerja kita yang akan kita lakukan Ya, selanjutnya. Diawasin sama Bapak Kepala Umum. Nah selanjutnya saya juga koordinasi juga ke PPK sebagai partner kerja saya, supaya untuk kontrak-kontrak dan rencana penarikan dana ini apa aja yang dilaksanakan setiap bulan. Nah untuk KPPN juga mereka sering mengingatkan jika ada rencana penarikan dana yang tidak sesuai dengan rencana itu, ya mereka bisa kasih solusinya begitu Pak. Jadi kenapa bisa dapat penghargaan ya karena kita juga sama-sama bareng gitu kerjanya. Jadi bukan kerjanya bendahara, bukan kerjanya PPK, tapi kerjanya tim, termasuk dengan instansi luar seperti Bank Mandiri juga, gitu. Jadi itulah yang kalau menurut saya ya kenapa bisa dapat penghargaan ya gara-gara kerjasama selama ini Pak. Dan pelaksanaannya memang konsisten ya. Ya, pelaksanaan konsisten, jadi setiap bulan kita kerjanya itu tidak keluar jalur tapi sesuai dengan jalur. Jadi di awal bulan kita udah merencanakan kita mau kerjakan apa gitu. Jadi sebelumnya kita awal bulan udah rapat dulu, kita sama-sama dengan Bapak juga selalu ke Kansar, kita ngerjakan apa nih, harus sesuai gitu Pak. Itulah yang buat kita mungkin ya untuk jadi dapat penghargaan nomor 1 CMS terbaik. Berarti adanya komunikasi antara pihak Basarnas, kantor pencarian Mumere dengan pihak perbankan dengan KPPN terkait dengan bagaimana mekanisme penarikan, bagaimana perencanaan itu berjalan sehingga memperoleh yang namanya penghargaan yang didapatkan. Benar, Kan benar. gitu. Jadi begitu kita melihat penghargaan itu berarti kan ini ada tantangan nih ke depannya nih, apa yang harus kita lakukan dengan cara apa? Meningkatkan sinergitas, meningkatkan MOU kah dengan pihak perbankan untuk mempermudah dalam proses pekerjaan yang dilaksanakan. Kan itu yang kita harapkan kan ke depannya, berarti dengan hasil yang kita peroleh. Makanya saya bilang dari kepala urusan umum ya ini yang perlu dikawal berartinya untuk meningkatkan kinerja. Tidak hanya negara memberikan anggaran tetapi kita tidak paham anggaran ini diperuntukkan untuk apa, dengan dan juga penarikan yang sudah dibuat berupa RPD, penarikan dana. Bagaimana penarikan dana itu yang direncanakan, karena pemerintah harus menunggu itu. Bagaimana mekanisme pemerintah untuk mengeluarkan anggaran, kan tanpa kita ketahui, tanpa kita harus merencanakan. Kalau kita tidak merencanakan berarti anggaran itu susah kita dapatkan kan gitu ya. Iya benar. Terus mungkin dari kepala dari PPK bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan, baik itu dari laporan, baik itu dari hasil yang kita peroleh berupa 3 penghargaan yang kita dapatkan. Saya selaku PPK yang biasanya kerja di kontraktual, salah satu penghargaan yang kita dapat adalah laporan keuangan tingkat 2. Laporan keuangan tingkat 2 yang biasa di PPK kerjakan dokumen kelengkapannya Pak. Sebelum dokumen kelengkapan, rencana penarikan dana yang dilakukan dari bendahara sudah sesuai dengan mekanisme yang ada tiap bulan, artinya icek dan sebagainya. Dan untuk kelengkapan dokumen, saya selaku PPK di sini juga melengkapi semua dokumen pembayarannya Pak. Dokumen dari permohonan pembayaran dan lain sebagainya. Jadi dokumen-dokumen itu begitu selesai, apakah setiap tanggal berapakah ketentuan yang harus dilaporkan? Karena kan di situ kan ada mempengaruhi pelaporan, terutama laporan keuangan, laporan yang direncanakan dari PPK, penarikan dana, laporan semuanya. Dan di situ kan ada sinkronisasi
terkait dengan pelaporan. Berarti kan kiat-kiat yang dilaksanakan untuk laporan itu bisa terselesaikan dengan baik seperti apa? Ini kan menjadi masukan nih dari Ya. baik itu dari PPK, baik dari bendahara, termasuk dari kepala usaha umum. Karena ini adalah kepala urusan umum nih. Begitu semua dokumen itu disampaikan, kepala urusan umum nih harus memfilter nih sebelum masuk ke pimpinan. Nah, seperti apa? Baik, jadi terkait dengan pelaporan keuangan itu kita di sini sudah bentuk satu wadah grup yang namanya grup verifikasi. Ya, Jadi setiap bulan ya, baik itu mulai dari awal bulan sampai dengan akhir bulan di grup verifikasi kita akan komunikasi ya, sehingga peringkat yang saat ini memang kami raih di peringkat kedua itu merupakan satu tantangan. Nah, di sini grup itu nanti kita akan buka komunikasi seluruhnya kepada baik itu di umum, baik itu di sumber daya, di operasi, terkait dengan semua transaksi-transaksi keuangan di bulan itu, agar kita sama-sama sampaikan di situ dan kita memverifikasi semua laporan keuangan itu. Setelah itu nanti disusun oleh teman-teman yang di keuangan untuk dibentuk jadi satu laporan keuangan. Nanti kita laporkan kepada pimpinan bahwa laporan keuangan sudah siap, sudah diverifikasi, dan nanti akan kita teruskan ke keuangan. Dan memang mudah-mudahan ke depannya ini merupakan jadi satu vitamin untuk kita bahwa dengan peringkat kedua ini kita belum puas. Kita akan berusaha semaksimal mungkin sehingga akan dapat mudah-mudahan peringkat satu kita peroleh. baik. Nah, itu kita secara dokumennya. Begitu dokumen itu diselesaikan, apakah dokumen itu ada berupa penyimpanan yang sifatnya adalah ini loh dokumen negara yang harus dipertanggungjawabkan nantinya, kan seperti apa yang disampaikan oleh pimpinan kita sendiri, bahwa di situ namanya masing-masing user itu masing-masing kasih memiliki namanya box untuk penyimpanan. Box penyimpanan namanya dokumen pelaporan keuangan, pelaporan kegiatan dari keuangan yang dilaksanakan, termasuk anggaran di situ. Nah, begitu itu penyimpanan itu apakah dari kepala urusan umum memiliki nggak untuk dokumen tersebut, dalam artian disimpan di berupa dokumen apakah berupa hard ataukah soft copy? Karena itu kan akan mempengaruhi secara kinerja. Sekarang kan menggunakan paperless sudah dikurangi. Berarti ada dokumen yang harus disimpan berupa luar dari paperless tersebut. Apakah itu dilaksanakan penyimpanan berupa Dropbox kah, ataukah menjadi masukan untuk kedepannya? Oh, kita perlu yang namanya penyimpanan data nih. Nah, berarti harus ada kita sinkronisasi ke depannya. Baik. Terkait dengan untuk pengamanan dokumen-dokumen terkait dengan laporan keuangan, jadi di sini kita sudah ada punya sistem folderisasi. Ya, Nah, folderisasi ini semua dokumen-dokumen terkait dengan pertanggungjawaban itu kita akan simpan di situ dalam bentuk Google Drive. ya. Nah, di situ juga tersimpan, kemudian secara hard copy juga kita akan printkan dan kita jilidkan jadi satu, sehingga baik itu secara online juga ada, secara Google Drive juga ada, kemudian yang sudah dibuat dalam bentuk laporan hard copy juga kami siapkan. Oke. Baik, kita melihat juga dari ini kan tidak kita hanya berbicara keuangan saja. Secara penganggaran yang diberikan oleh Basarnas, khususnya kantor pertolongan pemiri, sejauh ini efektivitas penggunaan anggaran, cara pengelolaan anggaran bagaimana dari keuangan, dari PPK sendiri? Oke, dulu. Silakan. Ayo, silakan. Mari kita pertanyakan bagaimana efektivitas penggunaan, karena kita berbicara sekarang efisiensi nih. Ya. Nah, dengan adanya efisiensi, apakah mencukupi nggak anggaran yang tersedia? Bagaimana cara pengelolaannya? Ini kan biar pada tahu nih bahwa ternyata ini loh yang terjadi sekarang ini gitu. Silakan, Dara atau PPK bisa, silakan. Ya. Terkait dengan efisiensi, Bapak, kalau terkait dengan dari efisiensi, untuk ada atau tidaknya anggaran pasti akan berjalan secara simultan, Bapak. Jadi bisa dikatakan kegiatan akan terus berjalan meskipun ada ataupun tidak adanya anggaran. Oke. Tambahan dari bendahara. Ya, kalau saya dari bendahara, saya kan pasti akan cross check dulu ya Pak ya. Ya, Anggarannya untuk 1 tahun mencukupi tidak, kan kayak gitu. Setelah saya cross check ternyata memang karena efisiensi agak berkurang gitu.
saya pasti akan konsultasi dulu dengan atasan saya, khususnya Bapak dengan Pak Kaur Umum. Ini gimana? Nanti kita akan cari solusi sama-sama gitu Pak. Jadi meskipun memang sih dampaknya efisiensi itu memang agak besar, tapi yang nggak mau kita harus tetap kerja. Karena kan nggak mungkin dong gara-gara efisiensi kita jadinya nggak langsung fight ya Pak ya. Betul. Nah sebisa mungkin kita cari solusinya sama-sama. Ya kalau misalnya kayak kemarin sempat kayak yang listrik Pak, ya udah kita berdayakan gimana supaya kayak kita kurangin dampak penggunaan AC gitu ya Pak. Kalau misalnya kita mau pulang kerja, AC-nya dimatiin, terus lampunya juga dimatiin semuanya kayak gitu Pak. Terus yang di pos-pos juga kayak gitu. Gimana kita untuk mengurangi daya listriknya seperti itu Pak. Jadi kita memang usahakan. Dan sebelumnya saya juga konsultasi juga ke PPK. Ini di sini anggaran agak kurang nih gitu. Gimana dong kita? Ya udah kita cari solusinya baik-baik gitu. Misalnya untuk pemeliharaan kendaraan, yang mana yang paling penting, Urgensinya yang mana dulu ya benar, itu. yang mana yang urgensinya yang paling penting itu yang didahulukan. Ya betul. Gitu ya. Pak. Jadi ya dan koordinasi juga kita ke staf keuangan juga ya. Ya memang memang saya melihat sih dari adanya efisiensi tidak mengurangi dari efisien pekerjaan. Tetapi tetap kita melihat juga pekerjaan yang tidak ada anggarannya pun kita laksanakan. Dalam artian contoh adalah kegiatan yang dilaksanakan saat ini, kegiatan CPNS yang dilaksanakan, masa orientasinya mereka, masa pembelajarannya mereka, itu pun kita laksanakan. Kalau kita berbicara anggaran ya memang nggak mencukupi, tetapi bagaimana kita bisa membuat anggaran itu adalah secara fleksibel, dalam artian kita memperhitungkan beberapa anggaran yang ada, berapa yang harus kita laksanakan, dan apa yang harus kita kerjakan. Nah itu yang selalu kita perdayakan kan gitu. Makanya dengan sekarang ini kita sampaikan bahwa apa sih yang menjadi kiat-kiat berikutnya nih terkait dengan setelah kita mendapatkan penghargaan ini, kiat-kiatnya ini apa nih untuk kedepannya ini? Ataukah dengan kiat-kiat seperti ini apakah efisiensi akan mempengaruhi nggak dengan kinerja nantinya? Baik, jadi terkait dengan dampak efisiensi memang seluruh kementerian lembaga itu memang cukup merasakan. Betul. Namun di awal pelaksanaan penggunaan anggaran ini di awal tahun itu pengawasan itu tentunya penting sekali ya. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang memang kita lihat terdampak efisiensi itu akan kita sampaikan kepada teman-teman baik ada di sumber daya, di operasi, kemudian teman-teman yang ada di pos, seperti apa yang tadi disampaikan Bu Bendara bahwa dari daya dan jasa saja kita selalu memperhatikan, mengawasi terus sehingga penggunaan daya dan jasa itu bisa ditekan, sehingga efisiensi ini walaupun terdampak kepada kita, tetapi secara otomatis kita bisa halangi itu dan bisa kita kerjakan walaupun kegiatan-kegiatannya sifatnya kecil tapi masih bisa terpenuhi dan sifatnya bermanfaat. Jadi manfaatnya banyak ya yang dengan adanya efisiensi, manfaatnya banyak yang kita peroleh ya, dalam artian kita bisa menekan namanya pembiayaan yang ditetapkan oleh negara. Kita bisa mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Nah, dari kegiatan ini kita lihat dari keuangan saya lihat sudah solid dalam artian dapat kami simpulkan dari apa yang kita bicarakan pagi hari ini dengan secangkir kopi, dengan apa yang kita bicarakan adalah terkait dengan penghargaan tersebut. Kita melihat yang pertama adalah penghargaan yang didapatkan berupa CMS, yang kedua adalah penghargaan yang dapat penghargaan nomor 2. Nah, nomor 2 terkait dengan laporan kinerja, yang ketiga adalah penghargaan terhadap penggunaan KKP. Nah, yang jadi kesimpulannya saya harapkan adalah selaku pimpinan ya kita perlu tingkatkan, dan nomor 1 itu kita mempertahankan. Ini mempertahankan ini agak sulit nih kalau mempertahankan. Yang gampang itu adalah apa? Meningkatkan kalau kita mau berubah. Nah, jika kesimpulannya di sini, ayo ini kita bareng-bareng apa yang harus kita kerjakan buat Basarnas sendiri, khususnya kantor bencana Pertolongan Maumere untuk kedepannya. Itu dapat kami simpulkan dalam pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini dengan penghargaan yang diperoleh oleh kantor bencana Pertolongan Maumere. Ini adalah cambuk buat Basarnas, khususnya kantor bencana Pertolongan Maumere. Kita perlu meningkatkan. Ada tidak adanya kegiatan, tetap kita laksanakan kegiatan. Ada tidak adanya anggaran akan mempengaruhi kinerja, tetapi tidak mempengaruhi buat
kita di kantor Pencarian Maumere, ya kita tetap melaksanakan kegiatan tersebut dengan cara bagaimana kita berkoordinasi, bagaimana kita dengan cara saling menguatkan di situ untuk kemajuan Basarnas, khususnya kantor Pencarian Maumere. Dari Maumere, demikian secangkir kopi dari Maumere yang terkait dengan penghargaan yang diperoleh dari kantor Pencarian Maumere. Selamat pagi, terima kasih.